Bulan ini bulan September 2021. Boleh dibilang orang mengenang bulan ini sebagai bulan kelam karena beberapa peristiwa terjadi pemberontakan PKI. Tahun 1948 PKI berontak dan digagalkan. Tahun 1965 begitu juga. Jadi peristiwa itu merupakan satu kesatuan. Dia tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lain. Saya ingin bercerita tentang peristiwa itu dalam kacamata saya sebagai bocah 65 pada waktu itu. Pada tahun 1965 umur saya sekitar 11 tahun. Kurang lebih, karena saya tidak paham, karena ketika saya masuk sekolah, saya diukur hanya seperti ini, maka saya bisa masuk sekolah. Tapi saya perkirakan umur saya ketika itu 11 tahun. Saya tinggal di Kampung Cakung. Waktu itu namanya Desa Gapura Muka, Kabupaten Bekasi. Sebuah desa yang paling ujung di sebelah barat, perbatasan dengan daerah khusus ibu kota Jakarta. Dan Cakung itu baru masuk ke Jakarta pada tahun 1975 di bawah pemerintahan Gubernur Ali Sadikin. Jadi bagaimana tahun 1965 itu saya mencoba menggambarkannya kepada pemirsa. Tahun 1965 kondisi desa Gapura Muka atau Cakung itu saya kira belum berubah dari tahun-tahun sebelumnya, dari era-era sebelumnya, karena memang belum ada pembangunan. Apalagi di zaman Bung Karno, motonya adalah berdikari, menolak investasi asing. Jadi tidak ada pembangunan sama sekali. Jalan yang terbentang dari Jatinegara ke Bekasi atau sampai Kerawang itu adalah jalan yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Dendles. Dan belum ada perubahan sama sekali. Saya sepanjang umur saya ketika itu belum pernah saya melihat jalan itu dibangun. Bahkan ketika masih kecil, ketika jalan itu berlubang-lubang, penduduk kompak menutup itu jalan dengan tanah. Sambil mereka meminta sumbangan kepada pengemudi yang lewat. Jadi keadaannya memang masih sangat sederhana sekali. Dari arah Jatinegara ke Cakung itu orang masih melewati jalan, ketemu penjara Cipinang, kemudian sampai ke Klender, sampai Jatinegara Kaum, sampai ke Pulau Gadung. Perumahan di sepanjang itu sudah padat, sudah banyak pendatang nampaknya di situ. Tapi dari Pulau Gadung ke Cakung itu masih sawah kiri kanannya. Belum ada bangunan, sawah dan sawah dan sawah. Kemudian sampai masuk Cakung, ada asrama tentara seni tempur, kemudian pasar Cakung, kemudian sawah lagi, kemudian rumah penduduk 1-2, kemudian terus sawah lagi sampai ke Bekasi
sawah, kampung, sawah, kampung, sawah, kampung, dan seterusnya. Di pagi hari, bila kita bangun pagi jam 6 pagi, kita melihat ke arah selatan, itu sangat jelas sekali. Gunung Pangrango dan Gunung Gede terlihat dengan sangat jelas sekali. Seperti kita di hadapan mata kita saja. Begitu asrinya dan jernihnya udara ketika itu. Jarak antara rumah saya ke jalan kereta stasiun Cakung kurang lebih 5 kilo. Tapi suara kereta itu gojes, gojes, gojes seperti di samping kita. Begitu jelasnya suara itu. Kultur masyarakat masih sangat tradisional. Bila ada yang hajatan atau menikah, biasanya mereka memanggil hiburan seperti lenong, topeng, wayang kulit Betawi. Nah itu biasanya anak-anak ketika itu nonton sampai pagi. Dan tidak dilarang oleh orang tuanya. Karena sudah biasa. Jadi anak-anak ketika itu bebas saja. Mau keluar, mau main, mau pulang, pagi. Bebas. Nah, saya melihat di situ ada memang baru saya sadari sekarang bahwa banyak kader-kader pemuda rakyat ketika itu. Yang baru saya sadari sekarang, oh itu rupanya pemuda rakyat. Mereka beda dengan pemuda-pemuda lainnya. Mereka lebih serius, diskusinya lebih intens. Kadang-kadang mereka nonton, tapi mereka berbeda dengan yang lain. Karena mungkin ada ideologi yang berada di dalam pikiran mereka. Ketika ada hiburan lenong misalnya, itu banyak sekali orang berjudi. Dari mulai judi koplok, judi puter, banyak sekali. Dan saya juga sering kadang-kadang di antara sela-sela orang dewasa yang bermain judi, saya kadang-kadang ikut nimbrung, memasukkan uang di dadu, judi dadu itu. Kadang menang, kalau menang kita jajan rame-rame dengan anak-anak, kadang kalah. Yang menarik juga ada ancak. Ancak itu biasanya kalau orang kriaan atau orang mengadakan hajatan, mereka menaruh ancak. Ancak itu adalah makanan untuk jin atau setan. Itu ada ayam bekakak, ayam goreng, ayam bekakak, ada telur yang sudah dikupasi, ditaruh di situ, rebus, kemudian ditaruh di situ. Kemudian nasi, dan kadang-kadang anak-anak mengintip. Ketika ancak itu ditaruh di satu tempat, kita ambil rame-rame dan kita makan bareng-bareng. Nah, disangkanya itu dimakan oleh jin, padahal itu dimakan oleh kita. Pokoknya kita happy saja waktu itu. Dan kondisi sangat sekuler. Di Cakung, di kampung saya waktu itu, sangat sekuler kehidupan di Cakung itu. Saya sering sekali di bawah panggung saya melihat orang berhubungan seks. Di Kalenong sedang bermain di atas, mereka ada yang berhubungan seks di bawah panggung. Gitu. Jadi memang sangat sekuler sekali. Walaupun ada bagian-bagian santri yang mereka rajin mengaji, rajin apa. Jadi terbelah dua waktu itu masyarakat, tapi dominannya adalah sekuler. Nah, dalam kondisi itulah saya dibesarkan di Cakung pada tahun 1965. Di Cakung ketika itu sudah mulai ramai tentang PKI, karena
banyak juga ternyata yang terlibat PKI pada waktu itu. Umumnya adalah golongan C ketika mereka ditangkap kemudian dilepaskan lagi. Tapi ada juga kader-kader yang kemudian dibawa dan tidak balik, ada juga. Dan di kampung saya ketika itu data tentang PKI itu dibakar oleh anggota kelurahan, oleh pejabat kelurahan, karena yang terlibat adalah banyak anggota-anggota keluarga, sehingga banyaklah yang selamat ketika terjadi penangkapan-penangkapan. Di sekolah kita pada tahun-tahun itu diajarkan memukul drum band, entah kenapa, untuk apa saya nggak tahu. Yang jelas kita di sekolah itu diajarkan drum band. Kemudian menyanyi lagu Nasakom. Masih ingat saya lagu itu. Nasakom bersatu, singkirkan kepala batu. Itu. Jadi begitulah suasana ketika itu. Nah, bagaimana dengan keluarga saya? Ayah saya adalah mantan komandan laskar di era perjuangan. Kemudian setelah selesai perjuangan, ayah saya masuk TNI. Tapi kemudian karena tidak puas dengan kepangkatan, ayah saya keluar dengan disersi atau keluar tugas tanpa izin. Akhirnya ayah saya ditangkap dan kemudian dibebaskan. Pada tahun 65, ayah saya sudah menjadi kepala koperasi sandang pangan, sudah mulai menjadi pengusaha ketika itu di Bekasi. Nah, kemudian ayah saya nampaknya dekat dengan Kodim, karena di rumah itu ayah saya memiliki senjata, ada senapan Garand, ada LE, itu nampaknya senjata bekas Perang Dunia Kedua. Ada Thompson, ada FN, ada Colt, itu disimpan begitu saja di lemari. Dan ayah saya biasanya kalau malam hari membagikan kepada orang-orangnya. Ada yang membawa brand, ada yang membawa itu. Nah, saya waktu itu tidak mudeng, artinya tidak sadar apa yang terjadi. Sekarang baru saya sadari bahwa ayah saya adalah seorang tokoh yang anti PKI dan kemudian mungkin adalah perpanjangan tangan dari Kodim Bekasi yang memiliki senjata, dan kemudian senjata itu dibagi kepada teman-temannya untuk menjaga diri. Karena memang pada waktu itu kondisi ketegangan sudah mulai terasa di kelompok-kelompok tertentu. Rakyat tidak ada yang tahu, tapi di kelompok-kelompok tertentu, termasuk ayah saya sering mendengarkan ketika mereka ngobrol dengan kawan-kawannya di rumah, saya melihat itu ada ketegangan, mau ada kecurigaan-kecurigaan tertentu terhadap gerakan-gerakan PKI. Padahal itu jauh-jauh hari sebelum bulan September. Di periode itu banyak sekali kejadian-kejadian yang kemudian setelah dewasa, setelah mengerti persoalan, saya baru menyadari bahwa itu adalah sebuah gerakan. Salah satu contohnya adalah ketika itu banyak sekali tukang bakso dari Jawa yang berkeliling di kampung-kampung dan rasa dagingnya enak sekali. Masyarakat menggandrunginya, terutama anak-anak. Sampai kemudian ada satu peristiwa di salah satu kampung diisukan atau ditemukan adanya tikus yang berada di panci tukang bakso tersebut. Akhirnya gemparlah seluruh kampung bahwa ternyata bakso itu terbuat dari daging tikus. Kemudian saya menduga bahwa ini adalah sebuah gerakan
dari PKI yang ingin memata-matai Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya. Salah satunya adalah dengan cara menggunakan pedagang bakso. Kemudian ketika adanya isu daging tikus, kemungkinan dibuat oleh musuh PKI. Artinya ada kontra intelijen di sini. Itu kasus pertama yang kemudian baru saya sadari bahwa ada sebuah gerakan di situ. Yang kedua adalah banyaknya kuli-kuli pacul yang datang ke Jakarta melewati Cakung tentu saja. Bekasi, Cakung, mereka berjalan kaki. Yang kemudian saya tahu dari teman saya kemudian bahwa mereka turun di stasiun Bekasi dan kemudian mereka berjalan kaki. Kalau yang ini saya ingat karena peristiwanya berbarengan dengan peristiwa ulang tahun PKI pada tahun 1965. Kalau nggak salah itu bulan Mei. Itu anggota-anggota PKI pawai obor malam hari melewati kampung kami. Dan kami semua keluar menonton. Mereka meneriakan yel-yel hidup PKI, hidup Bung Karno, dan seterusnya. Mereka jalan menuju Jakarta. Nah, berbarengan dengan itu adalah banyaknya tukang-tukang kuli pacul yang melintas ke Jakarta. Termasuk melewati kampung saya, Kampung Cakung. Nah kemudian ajaibnya ayah saya mempekerjakan kurang lebih 5 tukang pacul. Karena kebetulan rumah kami luas kebunnya, mereka menanam kacang tanah, menanam singkong di kebun belakang. Saya ingat sekali pada satu hari, saya ingat umur saya karena 11 tahun ya, ada di antara mereka yang menanyakan kepada saya. Orangnya baik sekali. Dia bilang, di dalam ada pistol ya, dia bilang. Ya karena saya anak kecil, saya mengangguk saja. Iya, saya bilang ada pistol. Itu yang saya ingat. Itu pun saya baru mengingat itu setelah jauh-jauh hari. Oh, kalau begitu sangat berbahaya sekali apabila sampai terjadi PKI menang ketika itu. Ada peristiwa lagi. Di tanah saya yang kosong, kebun itu luas kurang lebih ada 5.000 meter di belakang itu, belakang rumah kami. Kemudian ayah saya ke belakang tiba-tiba tidak tanpa disengaja ada galian tanah di situ. Galian tanah cukup lebar dan dalam. Kemudian ayah saya bertanya, kok ada galian tanah ini? Siapa yang nyuruh? Gitu kan. Oh, kemudian mereka menjawab bahwa itu adalah untuk mencari cacing katanya. Karena kebetulan di belakang rumah saya itu banyak ada empang. Mencari cacing Pak katanya untuk memancing ikan. Ayah saya percaya saja waktu itu. Nah kemudian baru saya sadari ketika ayah saya bercerita dengan kawan-kawannya sungguh sangat bahaya ketika itu. Mungkin ketika PKI menang, mereka sudah menyiapkan lubang untuk ayah dan keluarga saya ketika itu. Itu adalah satu gerakan yang kemudian baru saya sadari bahwa persiapan PKI itu sebetulnya sudah matang. Cuma ada kesalahan teknis yang menurut saya yang kemudian gagal G13 PKI itu. Karena kesalahan teknis itulah yang menyebabkan PKI gagal. Di mana kesalahan teknisnya? Dan ternyata kesalahan teknisnya menurut saya salah satunya terjadi di Bekasi. Baiklah, pemirsa, sampai di sini dulu ceritanya, nanti akan kita lanjutkan bagaimana sampai G13 gagal akibat kesalahan teknis yang terjadi di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.